overall nyaman. Sejauh ini nyaman, awalnya agak kurang nyaman. Ya, adaptasi. Kalau enak nggak enaknya enak sih, jadi kita nggak bosen gitu dalam setahun sih. Kayak per 3 bulan ya dapat musim baru. Tapi nggak enaknya itu gitu, cuacanya susah ditebak. Kalau kita di negara cuma 2 musim, biasa kita rasain cuma summer. Tapi kalau di negara 4 musim pasti harus adaptasi di musim dinginnya. Itu aja yang paling berat. Selebihnya sih nyaman-nyaman aja. Apalagi ya aku pikir di Indo tuh musim dingin tuh enak gitu kan, kayak waduh keren nih salju gitu. Rupanya setelah di sini kayak nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak ada aktivitas gitu, tidur mulu soalnya malamnya panjang kan, jadi kayak mulai dari jam 7 aku udah mulai tidur biasanya 10 jam gitu. Wah gokil sih. Sejauh ini baju, tapi bukan baju musim dingin. Ya baju biasa yang dipakai sehari-hari. Itu aja. Kan ada 4 musim tuh, berarti jenis bajunya ada 4 musim juga dong. Iya, tapi udah menyiapin sih, nggak terlalu. Pasti baju musim dinginnya tetap itu lagi gitu. Nggak sengaja beli baju jaket atau apa, kan udah nyiapin dari Indonesia. Masih tetap masak masakan Indonesia. Aku sering masak di sini, jadi kayak kami tuh kan rame lah tinggal di sini, kayak beli beras terus juga masak bareng, ya masak-masakan Indo sih. Standar schnitzel ayam, kurbis atau Laugenhondra. Argenhorn loh. Laugenhornla. Tau nggak ya? Oke. Meat butter. Lieblingsessen. Betul. Kalau temen kenal doang ada beberapa sih, kayak say hello doang, ketemu ya gitu. Tapi kalau misalnya temen deket yang nongkrong bareng atau ngumpul bareng tuh nggak ada sih. Sejauh ini cuma kolega dan teman kerja, selebihnya belum ada. Ya kan, maksudnya teman kerja dan teman sekolah. Wah jelas dong makanan. Keramahan, keluarga, tetangga, dan cara masyarakatnya bersosialisasi. Pasti mengunjungi keluarga, mengunjungi teman, terus juga banyak ngobrol sama teman tentang pengalaman di sini. Kalau aku sih pengennya bantu orang ya. Jadi aku tuh pengennya aku tuh membangun usaha sih. Aku buka usaha, terus aku bisa nerima semua, membantu orang lah intinya. Jadi kayak tidak menyusahkan orang lain, mengurangin pengangguran lah. Pertama disiplin, waktu kerja cepat. Di sini kerja dituntut dengan lebih cepat. Terus juga disiplin waktu dalam segala hal. Terus kemandirian. Selebihnya menerapkan di sini cuek itu perlu dan peduli itu perlu, bisa menempatkannya. Kadang kalau kita di Indonesia peduli kita terlalu peduli, atau cuek kita terlalu cuek. Tapi kalau di sini kita bisa menempatkannya, kapan kita harus peduli, kita kapan harus cuek itu. Karena masyarakatnya menuntut itu juga. Jadi itu bisa diterapkan juga di Indonesia. Merdeka itu bebas berpendapat. Merdeka bebas bukan lepas, tapi terikat dengan, misalkan kita bilang merdeka, ya kita punya kebebasan, tapi bukan yang lepas, tetap terikat pada aturan gitu. Itu menurutku merdeka, bisa melakukan apa aja yang kita mau, tapi tetap tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Kalau aku fokus, kan maksudnya fokus itu jadi apa yang sedang kamu jalani. Kalau misalkan kamu seorang siswa SD, ya belajarlah sesuai dengan yang kamu jalani saat ini. Kalau kamu memang seorang karyawan, maka lakukan yang terbaik sebagai seorang karyawan, datang tepat waktu, lalu lakukan yang terbaik untuk perusahaanmu. Kalau kamu seorang pengusaha, lakukan yang terbaik sebagai seorang pengusaha. Jadi menurutku fokus, jangan kita bias pada hal-hal yang tidak penting. Contohnya seorang pelajar fokusnya ke hal yang lain. Mungkin kalau hal itu positif bisa bagus, tapi kalau kebanyakan orang yang melakukan hal-hal bias, biasanya dia nggak fokus dan akhirnya malah dua-duanya hancur gitu. Jadi lebih baik fokus pada hal yang sedang kamu jalani. Jadi profesional. Contohnya ya kalau kita di sini, kalau aku belajar seorang konditor, ya udah fokusnya konditor, nanti selesai lakukan hal yang lain lagi gitu. Jadi kalau semua orang fokus pada bidangnya masing-masing, pasti semuanya maksimal gitu. Jadi Indonesia bisa lebih baik lagi dalam segala. Menurutku sih yang paling penting tuh anak muda lebih peduli sama orang lain lah, sekitar. Maksud aku juga tidak memperdulikan diri dia sendiri, dan dia juga beranggapan gimana dia bisa berguna untuk masyarakat lah banyak. Itu sih. Oke, yang terakhir nih. Terakhir nih, mantap, selesai nih. Terima kasih banyak Saudara Puja Sakti. Oke. Sukses selalu. Terima kasih. Sama-sama.
Mantap sekali. Oke gitu. Oke, selesai. Terima kasih banyak Oke, Fauzan. sama-sama. Sukses selalu. Masya Allah. Di sanalah ku rasa senang, tanda ku tak ku lupakan engkau ku banggakan. Pertanyaan pertama, Iya. sebutkan hasil sidang kedua BPUPKI. Serius itu pertanyaan? Nggak tahu. Oke, bukan itu kok pertanyaannya. Astagfirullahaladzim, aku lupa.